Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah Digital Image Processing. Sebelum melanjutkan ke videonya, saya Gede Andrian Yudi Saputra dengan NIM 211020027, jurusan Sistem Komputer. Poin-poin yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada load citra, yang kedua ada konversi RGB ke grayscale, yang ketiga ada konversi ke citra negatif, yang keempat ada brightness, yang kelima ada rotasi, yang keenam ada scaling, yang ketujuh ada thresholding, dan yang kedelapan ada deteksi tepi. Pada deteksi tepi terdapat beberapa metode. Yang pertama ada metode Sobel, dan yang kedua ada metode Prewitt, dan yang terakhir ada metode Kenny. Kita langsung saja ke codingannya. Oke, ini adalah codingannya. Saya sudah mengcoding sebelum membuat video ini supaya video ini tidak terlalu lama. Oke, sebelum melakukan olah citra, kita akan mengupload file gambar terlebih dahulu. Ini adalah codingan untuk mengupload file gambar. Kita run, klik browse, pilih gambar yang akan kita olah. Saya menggunakan gambar hewan anjing. Tunggu hingga 100%. Jika sudah 100%, maka gambar sudah siap untuk diolah. Selanjutnya ada load citra. Apa sih load citra itu? Load citra untuk mengetahui ukuran gambar yang akan kita olah. From field import image ini berfungsi sebagai untuk memanipulasi file gambar. Selanjutnya ini ada inisial dari citra image anjing, dan ini untuk menampilkan print ukuran horizontal, dan yang di bawahnya ukuran vertikal. Selanjutnya kita run. Untuk hasilnya horizontalnya 960 dan untuk vertikalnya 639. Selanjutnya kita akan menampilkan citra RGB. Import CV2 ini berfungsi sebagai mengolah gambar. Dan untuk import NumPy ini berfungsi sebagai melakukan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistik, dan sebagainya. Selanjutnya, matplotlib import pyplot ini berfungsi sebagai untuk membuat area plot pada gambar. Dan ini adalah inisial untuk memanggil gambar pada plt.imshow anjing. Nah, rumus RGB-nya cv.color bgr2rgb. Untuk rumus grayscale-nya cv.color_bgr2gray. Untuk resolusinya saya menggunakan 800:800. Selanjutnya kita run. Nah, ini adalah hasil dari gambar RGB-nya. Selanjutnya kita akan memanggil gambar grayscale-nya. Inilah codingannya. Kita run. Nah, apabila terjadi gambar seperti ini, kita run kembali. Dan hasilnya adalah gray. Nah, selanjutnya ada brightness citra. Def di sini untuk mengkelompokkan clipping intensitas. Jika intensitas kurang dari 0, maka dia akan kembali ke 0. Jika intensitas lebih besar dari 255, maka dia akan kembali ke 255. Dan def di sini untuk mengatur pencerahan grup. For X in ring untuk ukuran horizontal dan for Y in ring untuk ukuran vertikal. Rumusnya R atau red pixel X
Y dalam kurung 0 ditambah nilai pencerahan. G green pixel X, Y dalam kurung 1 ditambah nilai pencerahan. B blue pixel X dalam kurung pixel X, Y dalam kurung 2 ditambah nilai pencerahan. Nah, untuk mengatur pencerahannya di sini saya menggunakan 60 dan menaruh nama anjing 1. Gitaran. Nah, jika sudah centang hijau, maka kita klik file. Nah, ini adalah cari gambar yang kita import tadi. Di sini anjing 1. Cari di sini anjing 1 untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari brightness citra. Sedangkan yang di sini lebih terang dan yang sudah di brightness citra lebih gelap. Selanjutnya ada scaling. Fungsi pad di sini berfungsi sebagai menampilkan ukuran dan fungsi center di sini untuk menggeser gambar yang ingin kita scaling. Selanjutnya kita run. Ini adalah gambar aslinya dan gambar yang sudah di crop atau di scaling seperti di bawah ini. Selanjutnya ada negatif. Color red underscore negatif sama dengan APS 19 min image. Ini untuk untuk intensitas negatifnya. Dan gray underscore negatif ini untuk intensitas graynya. Selanjutnya kita run. Nah, ini adalah hasil dari olah citra negatif. Selanjutnya ada rotate. Untuk mengatur rotate-nya ada di sini cv2.get rotation matrix 2D. Ini untuk menampilkan gambar grey. Kenapa harus grey? Karena jika masih gambar RGB, gambar tidak bisa diolah. Ini kita run. Ini adalah hasil dari olah citra rotate. Selanjutnya ada thresholding. Di sini saya memanggil nama file tadi. Di sini untuk mengubah gambar menjadi skala abu-abu, dan di sini memblur gambar untuk denoise. Dan di sini bagian di sini untuk mengatur thresholdnya. Ini kita run saja. Ini adalah hasil gambar RGB. Selanjutnya ini adalah hasil gambar grayscale, dan ini adalah hasil gambar thresholdingnya. Selanjutnya ada Kenny. Kenny ini adalah bagian metode dari deteksi tepi. Apa sih Kenny? Kenny adalah suatu algoritma deteksi tepi yang dilakukan dengan pendekatan konvolusi terhadap fungsi matriks, gambar, dan operator Gaussian. Ini adalah untuk mengatur intensitas Kenny-nya. Dan di sini adalah untuk menampilkan gambar gray, dan di sini untuk menampilkan hasil dari si Kenny-nya. Kita run saja. Ini adalah hasil dari gambar gray, dan ini adalah hasil dari gambar Kenny-nya. Selanjutnya ada prefit. Prefit di sini, def di sini untuk mengelompokkan convolve X, tinggi dan lebar, dan tinggi dan level filter.
Untuk di sini adalah keluaran matriks nampi dan tinggi lebar. Diulangi semua piksel gambar X dan ulangi filter. Selanjutnya di bawah ini adalah untuk mengubah gambar dalam skala abu-abu atau gray. Di sini untuk menormalisasi vektornya. Dan untuk mengatur prefitnya ada di sini. Dan meng-show prefit ada di gambar keluaran. Kita run. Nah, ini adalah hasil gambar dari gray. Untuk hasil prefitnya kita tunggu, masih loading. Nah, ini adalah hasil dari deteksi tepi prefit. Nah, apa itu prefit? Prewidth. Prewidth adalah mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi membangkitkan HPF. Dan di sini adalah deteksi tepi Sobel. Apa sih deteksi Sobel itu? Deteksi Sobel merupakan pengembangan metode dari Robert yang menggunakan filter HPF yang diberikan satu angka 0 penyangga. Di sini saya memanggil gambar anjing.jpg. Dan di sini untuk mengatur intensitas Sobel X dan Sobel Y. Dan menampilkan Sobel X dan Sobel Y. Kita run. Nah, ini adalah hasil dari penerapan Sobel X dan hasil penerapan Sobel Y. Jadi, dapat saya simpulkan perbandingan dari 3 metode deteksi tepi yaitu metode Sobel, Prewidth, dan Kenny. Menurut saya metode Prewidth dapat menghasilkan tepi lebih baik dibandingkan dengan 2 metode lainnya. Dikarenakan hasil dari deteksi tepi Prewidth ini lebih halus dan sangat menyerupai jari aslinya daripada metode Sobel dan Kenny. Tetapi deteksi tepi yang sering digunakan yaitu deteksi tepi Kenny karena penggunaan codingnya sangat singkat. Sekian dari video pembahasan proyek akhir semester saya. Sekian, terima kasih.